Halo K-lovers sudah bergabung. Hai semuanya, welcome to Kapan Lagi On Air bersama aku Tiara Larasati. Wah seneng ya sore-sore kayak gini kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin kalian penasaran ya, ini Kapan Lagi On Air tuh mau ngapain sih? Kita di sini kapan lagi Tiara pengennya apa? K-lovers tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol nih banyak hal. Kita bakal ngobrol tentang berita yang lagi trending selama seminggu belakangan. Banyak banget kan pasti kan. Dan juga kita bakal ada sesi ngobrol-ngobrol santai sama salah satu orang yang lagi cukup rame nih, lagi cukup sering muncul di media. Halo Jingga 2346, halo. Enggak. Halo, Bebe Nisa. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nanti sama salah satu orang yang cukup lagi sering diomongin nih di media-media sekarang. Nah, ngomong-ngomong K-lovers, kalian apa kabar nih? Gimana di daerah kalian sekarang? Masih PSBB atau udah mulai memasuki masa new normal? Kalian sekarang udah mulai pada masuk kerja lagi, maksud aku mulai ngantor di kantor lagi, atau kalian masih tetap melakukan karantina di rumah? Ya apapun kegiatan kalian, mau kalian terpaksa harus keluar gitu, mau kalian kerja di kantor gitu, kalian harus tetap ya mengikuti aturan kesehatan yang udah ditentukan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Sekarang hand sanitizer udah nggak langka kok. Kalian sekarang kalau ke minimarket tuh pasti bisa menemukan banyak hand sanitizer. Jadi jangan lupa selalu bawa hand sanitizer. Terus Tiara juga dengar katanya kalau misalnya kalian pengguna ojol sebaiknya membawa helm sendiri. Mungkin memang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa, dilakukan demi keamanan masing-masing. Ini juga untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena kan kita semua pasti pengen ya bisa segera kembali ke kehidupan kita yang sebelumnya gitu loh. Kayak yang bisa bebas jalan-jalan, bisa ngumpul-ngumpul. Ada yang ngomong, sudah lupa normal itu apa? Ya juga sih, aku juga kalau ditanya normal itu kayak gimana ya, kayaknya sekarang normalnya kita tuh ya pergi menggunakan masker, memiliki jarak kalau ketemu orang gitu kan. Jadi ya mungkin memang normalnya udah berubah. Kok tak lihat-lihat? Bukan, ini bukan Lucinta Luna, ini Tiara Larasati. Oh ya, by the way, K-lovers, kalian itu udah membaca Kapan Lagi sejak kapan sih? Udah lama atau ya baru-baru aja sih tahu? Coba dong, jawab dong. Gara-gara corona aku belum daftar SMA sampai sekarang kak. Ya sedihnya. Semoga corona segera berakhir ya. Iya, kacamatanya miring. Terima kasih ya Dim Dimas. Oke, BTW kak kacamata. Ya maaf ya, kacamatanya miring, suka dibawa tidur. Oh ya, kalau kalian sejak lahir, kalian kalau misalnya baca Kapan Lagi tuh suka baca berita apa sih? Kan ada banyak kan, ada Hollywood, ada kabar artis Indonesia, film, musik, dangdut, Korea, segala macam. Ada apa sih yang kalian suka? Coba dong, kasih tahu dong, kan aku penasaran. Dari tahun 2016 baca gosip dari Kapan Lagi. Wah, ini normal. Ada menu baru kak. Oke. Oh, ini ada yang bilang Korea. Gimana kalau kita mulai dengan membahas info Korea nih? Kan udah masuk bulan Juni. Ini buat yang para pecinta Korea pasti tahu dong, tanggal 1 Juni kemarin itu girl band Twice itu barusan comeback. Ya, kalian udah pada dengar belum? Sabar ya, kita akan bahas KKI nanti. Sabar. Kita sekarang bahas Korea dulu. Nah, jadi seperti yang tadi Tera bilang, di bulan Juni ini, tanggal 1 Juni kemarin, Twice barusan aja comeback dengan EP-nya, mini albumnya, yaitu More and More. Siapa di sini yang once dan udah mendengar lagu More and More? Kok mirip Dakyung kak? Jauh lah kalau dari Dakyung ya. Nah, dan juga tadi kan Tera bilang kalau di bulan ini barusan nih si Twice kan barusan comeback. Nah, bulan ini juga akan ada girl band Korea besar yang akan comeback, yaitu adalah Blackpink.
akhirnya comeback ya. Blackpink setelah tahun lalu merilis Kill This Love di bulan kalau nggak salah April 2019. Dan setelah 1 tahun lebih kita akan segera bertemu dengan Blackpink. Speaking of Blackpink, ada kabar kurang menyenangkan nih. Ada kabar kurang menyenangkan dari member Blackpink, yaitu Lisa Blackpink. Ye, mana nih yang bling? Coba bling angkat tangan dulu dong. Yang bling. Itu Wing ya. Beda ya. Oke, jadi ini lagi rame juga sih dibicarakan ya, barusan terjadi. Lisa Blackpink itu baru mengalami hal kurang menyenangkan. Jadi Lisa sampai betul, Lisa itu barusan ditipu sama mantan manajernya. Aduh, kesian banget ya. Jadi menurut kabar yang beredar, Lisa itu ditipu mantan manajernya sampai hampir 12 miliar. Gak main-main loh, gak jutaan atau apa, tapi 12 miliar. Jadi ceritanya Lisa itu mau dibantuin sama mantan manajernya ini untuk dicarikan real estate, properti di Korea Selatan. Mungkin juga karena Lisa kan bukan orang Korea asli ya. Maksud aku, dia kan juga pendatang dari Thailand. Dan dia juga baru 20-an awal, 23, jadi mungkin dia juga belum punya belum punya pengalaman untuk mencari-cari properti, karena kan memang properti kan huge investment dan nggak bisa sembarangan juga kan. Akhirnya si mantan manajer ini memutuskan, aku mau nih bantu gitu cari properti di Korea Selatan buat kamu, Lisa. Oke lah, Lisa ngasih klek kacamatanya miring lagi ya, mohon maaf. Oke, sudah. Nah, kemudian si Lisa ini Lisa ini kan ngasih tuh uangnya yang hampir 12. Kak, mohon maaf Kak Bulisius, kalau dibuka kacamatanya nanti nggak bisa ngelihat. Maaf ya. Nah, oke, jadi si Lisa ini memberikan kan 12 miliarnya itu ke si mantan manajer dengan harapan akan dicarikan properti. Dan ternyata uangnya itu malah digunakan sama si mantan manajer untuk berjudi. Astaga naga. Gimana tuh? Gimana? Berjudi aja tuh udah nggak bener ya, udah nggak bagus. Ini berjudi pakai duit orang. Aduh. Gimana coba maksudnya? Nah, akhirnya menurut statement dari agensinya si Lisa, YG Entertainment, ini si mantan manajernya ini udah resign dan udah mengembalikan sekitar setengah dari uang yang dia tilep itu. Dan sisanya itu mereka udah membuat, di suara motor. Dan setengahnya itu dia mereka udah membuat perjanjian untuk proses pembayaran sisa uang yang ditilep. Jadi memang Lisa ini katanya memang memilih untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, karena ternyata mantan manajer ini merupakan salah satu orang terdekat Lisa. Waduh, lebih nyelekit ya, maksudnya udahlah dia tuh orang yang paling dekat gitu, terdekat. Dengar-dengar mantan manajernya ini udah nemenin dia dari zaman dia debut, kok ditipu gitu. Nah, dan akhirnya sekarang mereka memutuskan untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, gitu kalau cuman sih katanya si Lisanya tuh cukup sedih ya, merasa shock dan terhianati juga. Ya bayangin aja lah, kayak udah percaya gitu, ternyata ya ditipu. Jadi itu dulu, sekian untuk berita Korea hari ini. Coba aku mau menyapa teman-teman K-lovers dulu deh. Kak Tiara cosplay Cinta Luna dong. Enggak, suara aku nggak mirip Cinta Luna. Enggak. KKI Kak, sabar. KKI sabar. Wah, ini ternyata fansnya KKI banyak sekali. Sabar. Kak, kelas kapan lagi Korea, kapan ada lagi? Tunggu nanti akan ada infonya kelas kapan lagi Korea ya. Pasti nanti akan diinfoin. Sabar. KKI apa kabar Kak? Nah, nanti kita akan menanya ke salah satu orang yang ya bisa bilang dulu temennya ya. Minum dulu Kak. Iya nih agak seret ngomong terus.
Jungkook BTS gimana kabarnya kak? Insya Allah baik-baik aja ya di Korea Selatan sana ya. Ya, baik-baik aja insya Allah si Jungkook ya. Salam dari Makassar. Halo, salam kembali. Sehat-sehat semua di Makassar. Kakak siapanya Ayu Ting Ting? Nggak tahu kenapa orang-orang bilang aku mirip Ayu Ting Ting. Ya, nggak tahu. Kelas Jepang dong kak. Wah, coba ya nanti kalau coba deh nanti aku kalau misalnya ada banyak peminatnya mungkin ada ya yang mau ya. Yang mau live Keke apa Miko kangen sama Keke. Kangen sama Keke. Kak video kagak udah hidup kok bisa sih kak? Wah ya kurang tahu ya saya Mas Miki Aditya ya. Oke, Kak Tiara selamat. Alhamdulillah sehat baik-baik saja. Oke, tadi udah ngomongin Korea. Sekarang kita ngomongin yang lagi rame juga nih di sosmed ya. Tapi bukan KKI loh. Beda-beda ya. Yang lagi rame di sosmed. Ini kalau misalnya kalian buka sosmed. Kak, salam dari London, Kak. Rekomendasi series Korea dong, Kak. Wah, aku mau memberikan rekomendasi series Korea dulu nih yang aku barusan kelar nonton. Yaitu Hospital Playlist. Kebetulan udah kelar nih untuk season 1. Siapa di sini yang pada nonton Hospital Playlist? Kak, kuis dong Kak, sabar. Kak, aku nontonnya drakor Kak Subibir, maaf ya. Minum dulu Kak, kasih. Nanti aku minumnya ya. Oke. Aduh. Ini makin belum ulang tahun, belum. Oke, ini makin panjang nih. Langsung aja kita bahas yang lagi rame di sosmed. Yaitu adalah gerakan Black Lives Matter ya, BLM. Lagi rame banget ya, kayaknya kalian kalau buka ini selalu deh kayak apa namanya, kalau buka sosmed tuh ini terus yang muncul. Tapi emang lagi rame banget sih. Jadi singkatnya aksi Black Lives Matter ini dimulai dari insiden kematian George Floyd, pria kulit hitam Amerika yang terbunuh oleh polisi kulit putih dari Calvin. Jadi George ini diduga menggunakan uang palsu sebesar $20 atau Rp289.000. Nah, terus dia diamankan oleh polisi. Nah, waktu dia ditangkap, dia ditiarapkan tuh di jalanan dan leher dia itu ditekan dengan lutut si polisi putih ini selama hampir 9 menit. 9 menit loh. Akhirnya 3 menit terakhir dari dia posisi di situ, dia tuh udah gak bergerak dan udah gak detak jantungnya. Nah, proses dia waktu ditangkap itu ketangkap di sebuah video yang kemudian menjadi viral. Nah, dalam video ini juga si George ini juga sempat kayak ngomong I can breathe gitu, aku nggak bisa nafas gitu dia bilang kan. Nah, karena video ini viral, akhirnya warga-warga Amerika Serikat pun marah, menganggap karena kenapa sih kejadian ini terjadi lagi? Karena kejadian seperti ini tuh bukan pertama kali gitu loh, ini sudah bolak-balik terjadi. Kenapa sih hal-hal berbau rasisme seperti ini masih terus terjadi di tahun 2020 gitu loh? Akhirnya muncullah aksi besar-besaran pada turun ke jalanan. Salah satunya diikuti oleh penyanyi Halsey. Nah, si Halsey ini cerita kalau dia ikut turun untuk aksi Black Lives Matter di Amerika ini. Dia pun membagikan foto kondisi yang menegangkan itu di Twitternya. Jadi, bentar ya. Jadi dia memberikan foto dan dia bilang kalau para polisi di sana itu menembakkan peluru karet ke kami. Kami nggak melanggar batas, tangan terangkat, nggak bergerak, dan mereka menembakkan gas. Kemudian di Instagramnya dia menceritakan gimana dia bisa sampai tertembak peluru karet. Nah ini yang rame nih. Dia tertembak peluru karet. Untungnya dia nggak mengalami cedera serius ya, karena tertembaknya dari jarak jauh. Dia pun ngomong, peluru karet ini menghantamku dan aku beruntung karena terlapisi lapisan bajuku. Dari jarak dekat itu akan menyebabkan cedera serius. Nah, di Instagramnya juga itu, si Halsey ini menghimbau orang-orang untuk yuk, bantu gitu, sadar akan kejadian ini gitu. Jadi dia menyusun beberapa organisasi yang mendukung gerakan Black Lives Matter dan mendorong para penggemar untuk menyumbang. Dikabarkan juga kalau dia udah memberikan donasi sebesar $100.000 Amerika gitu.
Dan bukan cuma Halsey loh yang mengikuti aksi ini, ada juga aktor Timothée Chalamet, pemain dari film Call Me By Your Name, dia juga ikut turun ke jalan dalam aksi di Los Angeles. Dan masih banyak public figure lainnya, ada Ariana Grande, kemudian ada John Cusack, Shawn Mendes, Camila Cabello, dan banyak lah gitu. Nah, itu tadi untuk berita dari Hollywood yang rame. Nah, ini dari tadi tuh aku menemukan request yang banyak sekali soal KKI. Mana suaranya untuk KKI? Loh, ayo dong. Mana dong suaranya untuk KKI dong? Jadi semingguan ini memang KKI lagi rame ya. Dimulai dengan dia merilis lagu KKI Bukan Boneka yang trending nomor 1 di YouTube selama hampir seminggu. It's not an easy achievement, okay? It's not an easy feat. Itu susah sekali untuk mendapatkan trending 1 selama beberapa hari. Itu pasti susah banget. Nah, tapi kemudian lagu ini ramai karena katanya mirip nih sama lagunya Rini Wulandari, Aku Bukan Boneka. Ya secara judul mirip dan ada beberapa bagian yang mirip ya. Jadi itu juga sempat rame. Nah, tapi yang lebih rame lagi ini adalah tiba-tiba ada salah satu orang itu yang speak up, bilang kalau dia kan sudah membantu nih proses dibikinin videonya KKI. Ternyata kok KKI dianggap nggak memberikan apa ya, respect, no, nggak, nggak memberikan apresiasi gitu. Nah, biar aku juga nggak salah-salah ngomong ya soal KKI dan kasus ini, gimana kalau kita langsung tanya ke orangnya langsung ya, kita undang aja nih. Semoga corona rasisme aku bukan beruang kak. Oke. Wait a minute. Kak nyanyi dulu, nggak mau nanti boneka gitu ya lagunya ya. Halo. Hai Kak. Halo Kak. Halo. Sapa dulu dong Kak Lovers Miko. Halo teman-teman, selamat sore. Sore Miko. Wah, enak banget kayak suasana di luar ya. Oh, maksudnya cerah ya. Apa Kak? Gak apa-apa. Cuacanya kayak lagi cerah banget. Iya. Miko, headset nggak? Tadi ada suara orang lain yang masuk soalnya. Video. Halo, oke. Suaraku kedengeran jelas? Iya, iya Kak, kedengeran. Tapi buffering Kak? Buffering ya? Iya. Iya nih, aku kayak buffering gitu sih memang. Aku tak keluar terus masuk lagi Kak? Gak apa-apa, kalau misalnya aku buffering gak masalah kok. Oh iya. Soalnya kamunya jelas sih. Oke, ini pada macet-macet ya teman-teman ya? Iya Kak. Mas Miko, kayaknya Miko sinyalnya ngeblur. Mas Miko. Halo. Halo. Oke. Gimana Kak? Oke, suara aku jelas ya? Iya, jelas. Lagunya boleh juga nih. Lagumu oke juga nih Mik. Oke Mik, aku mau nanya dong. Ya, sebenarnya ini pasti menjadi pertanyaan banyak orang. Kamu tuh siapanya KKI sih Mik? Kok tiba-tiba rame muncul? Teman. Nah, kamu kenalnya dari mana? Jadi gini, awal kenal itu aku nge-DM Kak Keke, ngajakin collab, terus langsung sama dia direspon. Habis itu kita collab. Setelah collab, dia sering curhat ke aku masalah pribadinya.
sering cecetan gitu. Mm-mm. Terus aku akhirnya akrab sama Kak Gege, sama mamanya juga akrab. Halo, ya. Jadi kamu dulu pertama nge-DM dia karena ngajak Iya, collab. iya. Nah, terus kamu dulu waktu nge-DM itu langsung aja nge-DM kayak kenalin diri kamu siapa. Iya, Terus langsung nge-DM sama dia kamu juga langsung dibales. gitu. Sama dia juga langsung dibales. Oh, langsung Aku dibalik. bilang, "Assalamualaikum, Kak. Yuk kita collab." Aku Miko dari Nganjuk, aku bilang gitu sama dia. Terus beberapa saat gitu harus apa? Terus dibales. Halo, Kak. Halo. Halo? Halo? Oke, jadi kamu tadi DM dan langsung Iya, dibalas. Kak. Mm-mm. Nah, terus sejak saat itu, maksudku main-main Iya, Kak. Karena juga sering cecetan. Iya. Semoga dengan aku di luar lebih baik ya suaranya ya. Kak, kok putus-putus ya, Kak? Iya, aku lagi cariin sinyal nih. Udah lebih jelas? Kok? Halo. Oh iya betul jelas. Iya, udah Udah jelas. lebih jelas nih kok? Iya. Oke, sebentar. Kalau gitu Gimana, Kak? aku bakal pindah ke... Ya, sebentar ya. Aku pindah dulu ya. Mulai dari DM-DM yang sering tuh main-main sama si Kiki. Iya betul. Nah itu saya Terus kamu aku kalau juga main sama sering dia nganterin dia, dimintai tolong gitu. mulai dari situ mulai dekat. Oh, Terus kamu kayak sering bantu-bantuin gitu untuk kayak video-video dia. iya, Kak. Iya, Kak. Sering nganterin Nah dia kemana-mana dari juga. oh kamu yang nganterin dia. Ya kalau dia minta tolong gitu, aku yang nganterin. Gitu. Nah terus dari situ kamu sering tuh kerja bareng dia dan akhirnya dari situ juga kamu mulai apa ikutan ngebantu video-videonya si Keke. Iya. Iya, Kak. Karena aku udah hampir 1 tahun ini kenal dia. Oke, dari situ. Nah, salah satunya dengan membantu video Keke bukan boneka yang trending ini kan? Iya, jadi awalnya gini, Kak, ceritanya. Kursus musik. Aku kursus musik, terus Kak Keke ikut aku. Dia apa itu juga ikut kursus ukulele. Pertama dia belajar ukulele, terus ada sebulan dia nggak bisa, terus tahu aku kan mau masih rencana Kak bikin klip, terus tiba-tiba dia juga pengen bikin klip, akhirnya aku fokus bantu Kak Gege buat kenalin ke guru aku itu, terus akhirnya Kak Gege buat klip dan di situ aku yang bantuin. Aku yang nganterin, mulai dari nemenin les. aku yang nemenin les, pokok semua itu aku yang bantu Kak. Mulai dari rekaman, cari becak, cari dancer, sama nah, jadi kamu bajunya nyari dancer itu teman-teman kamu atau gimana, Nick? Iya, teman-teman aku sendiri. Soalnya Teman-teman kamu mintanya sendiri. yang mau ngelatih Kak Keke setiap hari gitu. Oh gitu. Jadi kamu sekaligus ngelatih teman-teman kamu dan kamu kalau nggak salah aku baca kamu bilang kamu ikut bikin konsepnya. Iya, emang aku Kak. Jadi sebenarnya apa namanya video itu yang ngekonsepin kamu atau si Keke sih Nick? Realitanya aku Kak.
Oh, dari realitanya kamu. Oke, sebentar, ini kayaknya terlalu rame ya di sini ya. Mungkin di sini akan lebih bagus. Sebentar ya, Lovers ya. Oke. It's better. Oke, aman ya sinyal ya, Mik ya? Ayo Iya, kita iya. lanjut. Jadi kamu bilang kalau sebenarnya ini adalah konsep kamu. Iya, Kak. Oh, Cuma gitu. dia usul aja minta seperti kayak ini, seperti itu gitu. Dia yang usul gitu. Aku yang nyaranin, dia oke. Katanya bagus konsep aku gitu. Oh, gitu. Nah, kemudian penasaran kamu dapat idenya dari mana? Dapat idenya dari mana untuk Aku sama teman-teman aku, Kak, berpikir sama gimana teman-teman ya kamu? Cari bagusnya. gerakan. Cari gerakan yang mudah buat apa itu koreonya Buat mengerti kan. kayaknya agak mudah mengerti gitu, Kak. Soalnya dia juga susah. Dan kamu persiapan untuk ngebantuin Keke untuk satu video itu berapa lama? 2 minggu lebih, Kak. 2 minggu lebih. Nah, kalau aku udah sebulan malah. Kamu Kalau sebulan. teman-teman aku 2 mingguan, 2 minggu lebih. Nah, karena aku penasaran nih. Gini, Mik, kamu kan dari awal setuju bantuin dia. Dari awal kamu pernah nggak sih ngebahas kayak, nanti aku bakal dapat fee segini atau gimana gitu nggak sih, Mik? Atau memang dari awal kayak, ya udah aku cuma mau bantuin aja gitu? Enggak, kalau aku pribadi enggak ada, Kak. Tapi Nggak aku ada. enggak enak sama teman-teman aku, Kak. Gitu. Dan si Keke dari awal nggak ngomong bakal bayar berapa gitu. Enggak bilang. Oh, nggak bisa. Aku mikirnya kan dia bisa mengerti kayak teman-teman aku bisa ngajarin begitu lama gitu loh, Kak. Dia bisa nafsir seberapa gitu. Kan mintanya yang bisa ngajarin dia setiap hari. I see. Nah, dan akhirnya kamu apa yang membuat kamu memutuskan kalau ya udahlah aku luapin aja lah gitu loh ini gitu. Mungkin apa karena kamu udah keburu kesel banget atau gimana sih, Mik? Ya karena saya kecewa, Kak. Gitu. Ibaratnya karya kita nggak dihargai. Bukan hanya karya saya loh. Kayak yang desainer kemarin, padahal yang desain orang lain, tapi dia aku punya dia. Oh gitu. Jadi gara-gara kamu udah keburu kecewa gitu ya. Nah, apakah ini juga terlalu banyak kebohongan, Kak? Kamu ngomong ini apa momen ini di sosmed ini sebenarnya cara kamu menyampaikan bete-nya kamu ke si KKI, karena kan kalau nggak salah kamu bilang si KKI susah dihubungin kan? Jadi apa karena itu juga semua akses komunikasi itu diblok, Kak. WhatsApp, Instagram diblok. Saya pernah datang ke rumahnya tapi diusir. Gitu. Padahal ini aku ngomong baik-baik, Kak. Gitu. Kamu pernah ngomong baik-baik kayak gimana ke dia kalau boleh tahu ya? Ya gini, aku datang sama teman-teman, jelasin maksudnya Kak chat kayak gini itu apa. Terus dia malah nggak mau jawab, diem. Habis itu, wes aku yang salah. Dia banting bonekanya, habis itu lari ke kamar, terus teriak-teriak sambil nangis kayak orang depresi gitu. Terus teriak-teriak, kita diusir sama teman-teman. Pulang mah, suruh pulang, usir. Dia bilang gitu. Nah itu udah terakhir kamu berhubungan sama si KKI? Iya, terakhir. Udah habis sejak itu kita udah pulang terus. Ya, habis itu kita pulang, Instagram sama WhatsApp diblok. Oke, akhirnya kamu memutuskan. Terus tiba-tiba dia di live ngomong kata kalau teman-temannya nusuk dari belakang. Gimana sorry, KKI ngomong apa? Dia di live ngomong katanya teman-temannya nusuk dari belakang. Dan di feed Instagram itu captionnya gini, maafkan mereka semua Tuhan gitu. Seakan-akan kita itu salah. Padahal aslinya nggak seperti itu kenyataannya. Iya, aslinya nggak seperti itu, Kak.
gitu. Jadi ini juga Sebenarnya sebenarnya awal itu masalahnya sepele kak. gimana masalahnya apa? Jadi gini, Kak Keke itu pertama chat aku toh yang kayak ini itu loh. Mhm. Kayak gini loh. Itu loh pacarmu. Apa itu? Yang dimaksud pacar aku itu netizen. Dia itu katanya dibilang pelakor, rebut saya dari Mita. Padahal aku sama Mita itu temenan biasa, Kak. Mita itu yang dancer itu loh. Di video klipnya. Nah, itu. Padahal dia pernah ngomong gak usah dengerin kata netizen. Tapi kenapa kok dia dengerin? Terus tiba-tiba malah gak jelas. Jadi aku Oke. datangin ke rumahnya untuk menjelaskan semua itu. Kok malah kita mendapat perlakuan kurang baik. Dia teriak-teriak sambil nangis, kita diusir sama teman-teman. Terus akhirnya kita pulang dari rumah, kok tiba-tiba semua akses komunikasi itu diblok, Kak. Sejak Terus itu kita ya. mau menjelaskan gimana, Kak, kalau semua diblok. Oke. Nggak, maksud aku gini, kan kamu di blog, kamu pernah nggak sih mencoba ngomongin kayak pihak dari keluarganya atau gimana gitu loh? Mamahnya kemarin yang ngabarin aku, tapi sempat telepon tapi nggak ngebahas itu. Malah dia tanya kapan, Dek, kapan video klipnya di-upload. Dia bilang gitu. Cuman tanya itu, Kak. Oh, jadi Seakan-akan nggak ada sebenarnya masalah gitu. tapi hubungan kamu dengan mamanya Keke baik-baik aja. Ya kalau kayak sekarang yang nggak tahu. Gara-gara rame itu ya, berarti udah Iya. putus hubungan banget dari pihaknya Keke. Terus kan gara-gara kamu speak up ini kan jadi rame tuh kan. Iya. Kamu rame ya mendapat komentar dari banyak orang. Ya mungkin ada yang pro dan ada yang kontra juga dengan Iya. apa yang kamu sampaikan kan gitu. Iya betul, Kak. Dari kamu sendiri, kamu dan teman-teman kamu menanggapi komentarnya para netizen gimana sih? Keluarga kamu mungkin kaget nggak sih tiba-tiba kamu kok jadi rame dibicarakan di media gitu? Kalau ini sih malah enggak, Kak. Hmm. Kalau awal aku bantu Kak Ege yang rame. Oh, waktu Teman kamu aku awal yang namanya Mita itu dibully gara-gara lepas tutup hijab. Nah itu yang rame. Tapi sekarang Ini dia. Ini loh. oh halo Mita, halo. Halo Kak. Halo, oke. Nah, abis itu udah dari kamu dan teman-teman kamu udah nggak terlalu memberikan respon untuk komentar-komentar orang-orang. Enggak. Karena niat kita kan temenan sama Kak Ege. Gitu. Sayang juga ya, maksudnya gini, kamu kan berawal temenan, cuman jadi hubungannya jadi nggak enak kan sekarang kalau bisa dibilang kan. Iya betul, Kak. Nah kamu sendiri ngerasa gimana sih, kayak tadinya kan kamu selalu nemenin Keke, kayak kamu tadi bilang kamu nganterin Keke, kamu bantuin Keke, dan dengan sekarang hubungan kamu sama Keke kayak gini, kamu ngerasa pasti ada ngerasa kayak gimana gitu nggak sih, kayak ya temennya ada yang temanku ada yang hilang satu gitu misalnya. Kamu ada merasa kayak gitu nggak sih? Sebenarnya ada Kak yang Ya sebenarnya ada Kak yang rasa. Kayak gimana ya rasanya? Kok tega sih mikirnya aku kayak gitu, Kak? Padahal kita itu udah kayak saudara sendiri. Tapi kenapa kok dia kayak gitu balasannya? Gitu. Nah, terus nih kalau seandainya KKI minta baikan sama kamu, gimana nih kamu responnya? Kalau untuk maaf, saya memaafkan, Kak. Tapi kalau karena manusia kan juga tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau untuk yang temenan disuruh-suruh lagi atau yang gimana itu mungkin enggak, Kak. Oke nih Kak Lovers. Oke, Kak Lovers, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung ke Miko, bisa komen di sini ya. Oke, ini ada yang nanya, Kak Miko masih komunikasi sama Keke? Tadi jawabannya Miko udah enggak ya, karena di blok ya. Nah, masih itu. Berarti udah cukup lama kamu enggak kontak-kontakan sama Keke? Ya, semenjak ada sebelum lebaran lah. Sebelum dia upload video klip.
Berarti dia posisinya nge-upload video klip setelah udah nggak enak-enakan, udah hubungannya udah nggak enak gitu sama kamu. Iya betul. Oke. Oke, K-lovers, kalau misalnya ada yang mau nanya nih, silakan bisa nanya langsung ke Miko yang penasaran masalahnya dengan KKI. Miko komen. Oh, oke, ini ada yang nanya. Miko, gimana komentar kamu soal plagiarisme? Ya, Kan rame tuh kan waktu yang habis sebenarnya rilis. itu dia tahu Kak. Oh gitu. Kalau lagu itu sama. Saya ada Hmm, bukti kok. jadi gimana? Kan kamu bilang sebenarnya dia Dia tahu. banyak banget kebohongan Kak. Itu Oke, yang saya oke. kecewakan. Oke. Aku penasaran kamu bilang dia tahu tuh lagunya gitu. Jadi sebenarnya waktu proses buat lagunya itu ada kamu, Ada saya, iya. ada Saya yang kamu. nganterin Kak. Oh, kamu yang nganterin dan Iya. Saya yang nemenin juga. oke. Oke, ini ada yang nanya lagi. Seberapa buruk perlakuan KKI itu sebenarnya, dia selalu merasa paling baik kalau di depan orang. Gitu. Kamu disuruh-suruh kayak gimana sih sebenarnya sama dia? Dia anterin aku dari baju cosplay gitu. Dik bisa cariin beca kayak gitu Kak. Dan kamu ya ikut aja karena kamu nganggap ya udahlah nolongin gitu ya. Dia nganggep aku udah nolongin, aku udah kayak saudara sendiri gitu Kak. Oke. Kenapa perlakuan dia ke aku kayak gitu? Oh ya, lanjut, kita kembali bahas soal lagunya. Ini tadi ada yang nanya, gimana nih Kak, menurut Kakak lagunya di Saya take bukan down? maksud buka aib Kak. Oke, Saya oke, hanya oke. bilang kebenaran Kak. Saya Oke. tidak ada, saya tidak mau ada kebohongan lagi Kak. Oke. Oke, oke. Mungkin kamu juga karena didasari kecewa mungkin? Ya, iya Kak. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, seperti itu Banyak, ya. banyak karya orang yang tidak diakui Kak. Oh ya, kamu bilang banyak karya nggak diakuin? Hmm. Contohnya kayak baju kemarin. Hmm. Padahal bukan dia yang desain, tapi dia aku desain. Itu kalau boleh tahu, Dia kan dia bilang bilang dia katanya desain dia sendiri. yang buat. Aku yang Hmm, nganter Kak, aku yang kenalin ke kamu yang desainernya kenalin. itu. Desainernya Karena orang aku mana yang sih? kenal. Apa? Desainernya orang mana? Orang Nganjuk sendiri, tetangga desaku, Oke, dekat oke, oke, rumahku. oke. Oke, jadi memang kamu sebenarnya berjasa ya untuk videonya Keke yang trending ini ya. Ya bisa dibilang iya Kak. Oke, sorry Miko, ini ada pertanyaan yang menarik perhatian aku nih. Iya, iya. KKI tahu kalau lagu itu plagiat. Iya. Kamu sendiri pernah nggak sih kayak mencoba ngasih tahu KKK ini tuh mirip sama lagu ini loh, ini bisa bahaya gitu loh. Pernah nggak sih? Enggak, dia sadar sendiri Kak. Akhirnya diubah Iya, jadi Keke bukan boneka. iya, nggak. Maksud aku gini. Maksud aku gini, Miko. Kan kamu tahu lagu itu plagiat. Kamu Ah, pernah nggak ngasih tahu ke dia kalau kayak mending jangan pakai deh itu plagiat gitu. Pernah nggak sih? kalau itu sih enggak pernah Kak. Oh, nggak pernah. Kamu Karena dia enggak pernah minta saran ke aku Kak. oh gitu. Masalah lagu Jadi dia itu. memang nggak pernah membuka saran. Oke, oke, oke. Oke, Mik, oke, kayaknya kita Masalah lagu bahas itu enggak Keke pernah Kak. banyak banget ya. Mm. Kita bahas Keke banyak banget nih. Dan dari bahan bahasan Keke kamu jadi diomongin orang banyak juga nih ya. Nah, aku mau nanya sesuatu yang sebenarnya melenceng dari perkekean ini. Iya. Kalau kamu nih, Mik, kamu sendiri pernah kepikiran untuk terjun ke dunia hiburan nggak kayak KKI? Atau mungkin kamu dulu ngajak collab KKI ya karena pengen masuk juga ke dunia ini gitu? Iya Kak. Ya, jadi memang dari awal kamu udah pengen masuk ke dunia hiburan ini. Uh, Oke. niatnya ngajak collab Kak. Apa? Niatnya ngajak collab. Jadi dari Ikut berawal, sama dia langsung direspon. gitu. Singkiwar. Ini jadi korban. Oke, ini ada yang mau nanya lagi? Ini ada pertanyaan menarik. KKI sikapnya kayak gini sejak kapan, Kak? Kalau awal kenal sih nggak kayak gini Kak. Menurut aku itu Hmm, baik orangnya. Entah oh gitu. kenapa tiba-tiba dia kayak gini Kak. Aku boleh nanya nggak? Ini,
ini menarik perhatian aku. Kan kamu bilang KKI suka curhat-curhat ke kamu kan? Iya, betul Kak. Termasuk curhat soal dia yang dibully netizen nggak sih? Iya, betul. Nah, Masalah apakah hubungan bulian settingannya itu. setelah hubungan settingan? Oke, Ah, Oke, kamu jujur sekali ya, Miko. Oke, ya emang gitu Kak. apakah komentar-komentar dari netizen ini ikut mempengaruhi perubahan sikapnya si KKI? Bisa jadi Kak. Enggak, aku enggak. Maksud aku, kamu kan pasti melihatnya tuh, Mik. Ah, Mungkin dari awal kamu kenal dia, terus kan jadi makin banyak orang yang ngehujat dia. Kamu melihat perubahannya nggak sih? Emang kamu melihat perubahannya langsung apa gimana? Kalau menurut aku Kak Eke yang sekarang itu menjadi lebih sombong Kak. Menjadi Angkuh. lebih. Angkuh. Oke. Itu yang kamu rasakan ya? Iya, sering menceritakan hasil penghasilannya, sering Oke. Dan pamer ke itu teman-teman sejak aku. barusan apa Ya gimana? baru-baru ini Kak. Baru-baru Belum ini? masalah itu. Belum Kamu video juga klip. nggak? Oke. Kamu juga belum kurang tahu ya kenapa tiba-tiba dia bisa berubah gitu ya? Iya, betul Kak. Oke. Nggak, aku pikir mungkin juga ada perubahan sikapnya mungkin karena kebanyakan dijulitin orang gitu kan. Mungkin dia juga, ya kita nggak tahu ya, sih orang Iya masing-masing bisa ya. jadi Kak. Tapi dia sendiri, Terus banyak yang kalau, ngomong, konten yang gulung-gulung itu aku yang nyuruh Kak. Padahal enggak. oh Konten gitu. yang guling-guling itu loh. Ah, 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 ah. Sekalian aku klarifikasi nih Kak. Oh iya, iya, silakan, 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 silakan. Aku ada chatnya kok, ada buktinya di kamera aku. Dia nyuruh aku, videoin dong. Gitu. Di kamera aku Kak. Juga ada teman-teman aku sih. Nah, Itu di cafe Barilo. berarti, Waktu joget-joget itu loh. Itu berarti katanya selama aku ini yang nyuruh. Betul enggak? eh, video-videonya dia itu yang memang rame ya, kan banyak tuh orang yang ngujat kayak tingkahnya aneh-aneh banget sih gitu. Nah itu sebenarnya Iya. idenya si KKI, atau mungkin kamu sempat ada ngasih-ngasih ide sih, kayaknya lucu deh kalau bikin kayak gini. Enggak, idenya dia sendiri Kak. Oh gitu. Masih ada tuh Berarti videonya di kamera aku. berarti kamu baru ngikutin apa ya? Ibaratnya kayak kamu memberikan masukan itu hanya untuk di video KK, bukan boneka ini. Iya betul. Tapi tadi kamu Aku bilang, yang nyuruh dia. Dia kan oh, tanya, oke. Dek, bikin gebrakan apa ya yang enaknya? Terus Oke, aku, oke. terus pertama aku suruh main ukulele. Mm-mm. Aku ajak kursus, tapi dia Mm-mm. hampir 1 bulan itu nggak bisa-bisa. Terus akhirnya aku mau apa? Rancangin buat klip itu loh. Pasti Mm-mm. viral Kak, aku bilang gitu kan. Pasti orang Mm-mm. penasaran sama suara kakak. Akhirnya dia mau daripada buat konten nggak jelas kayak gitu, mendingan nyanyi. Kan positif berkarya, mikir aku gitu. Oke, kamu sendiri sebenarnya awal ngajak dia collab tuh pengen collab apa sih, Mik? Collab make up pertama. Oh, kamu bisa make Aku up? di make upin Kak Gigi. Aku Oh, di make kamu di upin make Kak up? Gigi. Ya Kak Gigi make upin aku. Jadi tuker-tuker video Oh, di channel gitu. aku dan Awalnya di itu. channel Kak Gigi. Ya. Dan sekarang itu belum kesampaian. Apa? Dan sekarang akhirnya nggak pernah kesampaian apa gimana yang kamu collab sama dia? Apanya Kak? Kan tadi Udah, kamu itu bilang. awal pertama kali kenal Kak. Oh, gitu. Awal pertama kali kenal itu aku ngajak dia collab. Terus akhirnya kita akrab dari situ. Tapi udah Udah pernah hampir udah. setahun ini Kak. Oke, 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 oke. Oke, aku bakal baca beberapa komentar pertanyaan dari netizen ya. Ya. Oke. Uh, Oke, ini sebenarnya agak sensitif tapi menarik sih, menarik ya. Jadi Ya. videonya si Keke ini kan profitnya gede ya, viewsnya banyak sih. Kamu Iya. pernah kayak diomongin sama dia kayak, ayo kita bagi profit yuk gitu? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Realitanya emang Oh. seperti itu. Jadi Enggak kamu pernah. memang selama ini nolongin dia, cuma nolongin aja gitu. Iya, nolongin. Cuman aku Oke. mikirin perasaan teman-teman aku, Kak. Jadi Orang-orang sebenarnya yang nggak dianggap sama dia. yang menjadi masalah buat kamu
secara pribadi yang menjadi masalah buat kamu banget adalah karena Keke nggak mengapresiasi teman-teman kamu yang sudah latihan 2 minggu Iya, untuk bener. video itu. Yang ngarang koreonya kayak gitu. Nah, teman-teman kamu sendiri tuh pernah nggak kayak protes ke kamu soal kok gini sih gitu? Apa Kak? Buffering tadi Kak? Oke, sorry. Teman-temanmu yang ikut berpartisipasi di video ini pernah nggak sih kayak protes, kayak komplain kamu, kok gini sih ternyata gitu? Pernah nggak? Awalnya itu nggak mau aku ajakin, berhubung aku yang ngajak, dia nggak enak, terus akhirnya mau. Oke. Nggak, terus setelah udah kejadian kayak gini mereka komplain ke kamu? Apa Kak? Halo? Aduh, sorry, Putus-putus Kak? nge-lag lagi ya. Iya, iya. Halo. Iya. Oke, kembali lagi Halo. Iya. kita. Nggak, tadi pertanyaan aku, setelah udah kejadian kayak gini, teman-teman kamu pernah komplain ke kamu nggak sih? Ya pernah Kak. Gara-gara nggak Pernah. dianggap itu. Ya itu juga yang mendorong kamu untuk akhirnya speak up. Iya, betul. Terus banyak kebohongan juga. Yang aku kecewa itu Kebohongannya, tidak bisa menghargai orang lain. kebohongannya sejauh ini selain yang baju dan dia tahu itu plagiat, apalagi sih, Mik? Awal lagu itu, dia bilangnya nggak tahu. Padahal itu tahu. Terus Iya kedua, itu. dance dan semua konsep katanya dia sendiri yang ngarang. Padahal aku dan teman-teman. Ketiga, masalah baju katanya dia sendiri yang buat, yang desain. Padahal apa? Aku yang antar dan orang lain yang mendesain. Oke. Halo Miko. Oke. Kamu sendiri sekarang nyesel nggak sih pernah kenal sama si Keke? Gimana Kak? Halo, kamu sendiri Halo? nyesel nggak sih sekarang pernah kenal sama Keke? Ya, enggak sebenarnya Kak. Enggak. Saya hanya kecewa banget sama perlakuan dia ke aku dan teman-teman. Oke. Ini tadi udah ada yang ini tadi aku udah nanya ya, Mik, ini ada yang nanya lagi soal kalau Keke ngajak balik kan jadi sahabat lagi, mau nggak? Ya, kalau dia minta maaf, saya maafin. Tapi untuk balikan ke temenan yang lebih dekat kayak dulu itu aku udah nggak bisa Kak. Kalau teman biasa, teman jauh itu masih mau aku Kak. Tapi kalau suruh yang deket aku udah enggak. Soalnya aku udah trauma Kak. Ibaratnya kayak ya deh maafin tapi ya udah cukup tahu lah ya. Iya. Oke. Aku bakal buka lagi pertanyaan dari Kyle Lovers nih. Dan satu lagi kebohongan besar Kak. Apa itu kalau boleh tahu? Dia itu bukan dia yang ngarang lagu. Oh ya, aku ada yang bukti ngarang siapa? dan aku berani menangguhkan omonganku ini. Bertanggung jawab atas omonganku ini. Aku ada bukti soalnya. Oke. Kamu jadi sebenarnya lagu itu bukan lagunya dia, maksudnya bukan dia yang ciptain. Bukan. Oke, kalau gitu. Oke, Mik. Ini aku buka satu pertanyaan terakhir nih buat Miko dari Kyle Lovers. Iya. Oke, kita dari tadi ngomongin Miko terus, ngomongin Keke terus ya. Kita ngomongin ini, gimana kalau kita sekarang ngomongin Miko aja deh, biar lebih seru. Mik, kalau aku lihat dari Instagramnya Miko ini suka pencak silat atau gimana sih? Kamu atlet? Apa Kak? Ini aku kan ngelihat dari Instagramnya kamu nih, Mik. Ya kan? Nah, itu kamu suka pencak silat atau gimana? Kamu emang atlet apa gimana? Buffering Kak, maaf. Oke, aku tanya sekali lagi ya. Miko, kan aku lihat di Instagram kamu. Kamu ini sebenarnya suka pencak silat
itu kamu atlet atau gimana? Ya dulu aku pernah ikut tapi udah jadi. Terus atlet juga pernah ikut pas waktu latihan itu. Tapi nggak aku terusin karena apa itu ada masalah. Bukan masalah sih. Kendala sekolah Kak. Oh, Bingung kendala bagi waktu sekolah. soalnya ya pulangnya sore terus malam latihan lagi. Besok sekolah kecapean aku. Soalnya malam Jadi ada latihan silat lagi. kamu menggeluti pencak silat selama berapa tahun, Mik? Dari mulai kelas 2 SMP sampai sekarang. 2 SMP. Iya. Berarti udah berapa tahun tuh? 4. 4 3 tahun. 3 tahunan. Lama juga ya? Iya. Lama juga. Dan kamu sekarang nggak kangen tuh untuk mainin pencak silat atau gimana gitu? Ya kangen Kak. Dulu cita-citaku emang jadi atlet. Tapi kayak Inivan gitu. Tapi ya berhubung kendala sekolah makanya terus nggak bisa lanjutin Kak. Loh, memang dari pihak Bingung sekolah bagi kayak waktunya nggak? Kak. Oh, Apa? oke. Nggak. Emang kamu ikut pencak silat itu di luar dari kegiatan sekolah? Iya. Oh, kupikir Jadi ekstrakurikuler malam sekolah gitu. latihanku. Sore ada, malam ada Kak. Dua-duanya aku ikutin. 2 kali? Dalam sehari itu 2 kali Ya, yang latihan? sore buat yang tapi satu perguruan. Yang sore itu atlet, yang malam itu latihan silatnya itu. Oh, oke. Lama juga ya, maksudnya benar-benar menghabiskan waktu juga sih untuk itu. Iya. Oh, dulu ngaruh ke sekolah kamu gitu ya, Mik ya? Iya, waktu itu aku nggak nerusin waktu kelas 3 Kak. Waktu kelas 3. Iya, dibilangin sama orang tua suruh keluar aja mau kusin ke sekolahnya dulu gitu katanya. Ikut yang malamnya aja gitu. Oh, akhirnya sekarang jadinya kamu memutuskan ya udahlah gitu, nggak bisa jadi atlet gitu ya. Iya. Oke. Oke, Miko, thank you ya untuk waktunya ya. Kita udah Iya ngobrol Kak, panjang sama-sama Kak. lebar hari ini. Itu ada Iya. yang muji kan, Miko rambutnya bagus. Iya. Itu kamu cat sendiri apa gimana, Mik? Enggak, ini itu udah warna lama Kak. Ya Oh udah. iya. Mau aku ganti warna, mau aku gundul. Mau kamu ganti apa? Aku gundul Kak. Oke. Oke, Soalnya Miko, ini thank you. rambutnya udah tebel. Kering juga ya pas gara-gara itu ya, dicat ya. Iya. Oke, Miko, thank you untuk waktunya sore hari ini ya. Bisa disapa lagi nih, kayak lovers nih. Iya Kak. Iya Kita ya. udah ngobrol banyak. Thank you untuk cerita-ceritanya. Mungkin ini juga bisa menjadi alat untuk platform kamu untuk klarifikasi mungkin ya. Iya Kak. Kayak gitu. Mungkin kamu ada yang mau kamu omongin ke KL Lovers? Oh ya, untuk kalian semua terima kasih udah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam kenal buat kalian semua. Salam kenal ya Miko. Thank you untuk waktunya. Oke. See you. Kapan-kapan Ya kita ngobrol lagi ya. saya punya harapan Kak. Ya saya hanya berdoa untuk Kak Kiki semoga dia bisa tambah sukses, lebih bisa menghargai orang lain. Gitu Kak. Ya. Oke, amin. Oke, sehat-sehat terus untuk Miko ya. Jaga kesehatan Ya, di new untuk normal. Kakak juga. Iya, thank you Miko. Sampai jumpa, Ya, bye-bye. sama-sama Kak. Bye. Nah, Kak Lovers, kita udah nih ngobrol-ngobrol sama Miko sore hari ini dan kita bakal ketemu lagi insya Allah minggu depan. Nah, pokoknya pantengin terus Instagramnya kapan lagi. Nanti akan ada info untuk kapan lagi on air selanjutnya. Thank you yang udah ikutan di kapan lagi on air, udah pantengin selama 1 jam. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng, udah seru-seruan bareng. Semoga bisa menghibur para Kyle Lovers hari ini ya. Semoga sorenya semakin indah, semakin menyenangkan, dan harinya semakin menyenangkan. Thank you for watching this. Kapan lagi on air. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.